Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hairunisa dengan NIM 1714151. Baik, izin menjawab dari ujian komprehensif yang soalnya jelaskan potensi BMT dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Sebelum menjelaskan BMT dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa potensi BMT. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang BMT itu apa. BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayat amal wa al tamwil dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi antara lain untuk mendorong kegiatan menabung, menunjang beberapa pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak, swadaqah, dan wakaf dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dalam Islam. Usaha-usaha tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah atau masyarakat kecil yang berlandaskan syariah. Dalam operasionalnya, BMT juga memiliki produk yang sudah dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. BMT juga memberikan usaha pokok, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengembangan produk BMT memiliki 3 produk, diantaranya produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Nah, yang pertama itu produk penghimpunan dana, di mana produk penghimpunan dana pada dalam operasionalnya BMT menggunakan prinsip-prinsip yakni prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Apa itu prinsip mudharabah? Prinsip mudharabah merupakan akad kerjasama di mana shahibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola. Nah, keuntungan dari usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dan yang kedua yaitu prinsip wadiah, merupakan tempat titipan untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kedua yaitu produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana dalam BMT yang dapat dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip jual beli atau yang disebut tijarah, merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli. Prinsip ini dapat berupa murabahah, salam, dan istisna. Dan yang kedua prinsip sewa atau yang disebut al-ijarah, pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli tijarah, namun memiliki perbedaan di mana perbedaan itu terletak pada transaksinya. Yang dimana transaksi pada jual beli itu transaksinya berupa barang. Nah, sedangkan kalau yang ijarah ini transaksinya itu berupa jasa. Dan yang ketiga prinsip bagi hasil atau disebut syirkah, yang merupakan suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Dan yang ketiga yaitu produk jasa. Produk jasa ini terdiri atas qard, al-wakalah, hawalah, rahan, kafalah. Yang pertama yaitu qard. Qard merupakan pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai. Dan yang kedua yaitu wakalah. Wakalah merupakan pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama. Dan yang ketiga yaitu hawalah. Hawalah merupakan penerimaan pengalihan utang atau piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. BMT ini sebagai penerima pengalihan hutang atau piutang akan mendapatkan imbalan dari pengaturan pengalihan. Nah, yang keempat yaitu rahan atau disebut dengan gadai, yang merupakan pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo, ongkos, dan biaya penyimpanan barang atau yang disebut marhum, yang ditanggung oleh penggadai yang disebut rahim. Barang jaminan adalah milik sendiri yang disebut rahin. Untuk itu, hendaknya rahin ini bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan. Dan yang terakhir itu kafalah. Kafalah merupakan pemberian garansi pada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan dari pelaksanaan suatu usaha atau proyek dari pihak lain. Nah, BMT ini mendapatkan imbalan dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, mengenai potensi BMT di atas yang telah dipaparkan, maka BMT ini dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di tengah kehidupan masyarakat yang hidupnya ini dengan serba kecukupan, tentu saja dapat memunculkan kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akhlak dan akidah. Nah, pengikisan ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi di masyarakat. Maka dari itu, keberadaan BMT diharapkan untuk mampu mengatasi perusahaan ini dan berperan aktif dalam memperbaiki
kondisi tersebut. Nah, BMT Islam memiliki dasar hukum operasionalnya yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Hadis, sehingga dalam operasionalnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Nah, BMT Islam ini mendasarkan semua produk dan operasinya itu pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Adanya kesamaan ikatan emosional, keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah ini sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungannya itu secara jujur dan adil. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini bahwasanya itu hasilnya akan membawa keberkahan. Adanya fasilitas pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Nah, penjelasan mengenai apa itu peran BMT dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Krisis ekonomi. Nah, penjelasan mengenai bagaimana peran BMT dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masih belum mampu menemukan titik terang. Kemiskinan yang berada pada lapisan paling bawah dan cenderung terpinggirkan dari setiap aktivitas masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat antara yang kaya dan yang miskin. Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tentu saja banyak sekali hambatan yang harus dihadapi. Selain modal, hambatan psikologis sebagai umat Islam yang harus bertransaksi secara halal, serta menghindari sistem riba dan gharar. Oleh karena itu, keberadaan BMT lah yang diharapkan mempunyai beberapa peran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang berbasis non-syariah. Jadi BMT ini harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Nah, dari hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dengan cara dalam bertransaksi secara syariah. Dan yang kedua yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini BMT itu harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Dan yang ketiga yaitu melepaskan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir. Tentu dalam hal ini BMT itu harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini, BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya harus mengikuti pada aturan-aturan syariah Islam. Baitul Mal wa Tamwil merupakan sebuah jawaban untuk wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan. Maka BMT ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah, bawah, dan masyarakat kecil. Maka dari itu, BMT ini memiliki kegiatan sosial untuk membantu perekonomian di masyarakat yang dapat berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian produk jasa. Dengan adanya BMT, ini akan mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme BMT, sehingga dapat aspirasi dan tuntutan masyarakat yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Dengan terrealisasinya aspirasi dan tuntutan tersebut, dapat menunjukkan bahwasanya BMT ini telah berhasil mendapatkan posisi sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang capable atau kredibel. Maka dari itu, BMT ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat yang lemah dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal usaha mikro kecil menengah atau disebut UMKM, sehingga usaha kecil ini mampu mengelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro. Dengan demikian, masyarakat kecil tidak lagi meminjam kepada rentenir yang tidak akan menyelesaikan masalah saja, tetapi malah mencekik masyarakat kecil lantaran memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Selain itu, BMT juga memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan dananya. Dan yang kedua, BMT sebagai koperasi yang memberi edukasi masyarakat agar masyarakat ini giat menabung dan merencanakan keuangannya. Dan yang ketiga, BMT sebagai koperasi yang telah memberikan pembiayaan mudah dan murah kepada anggota yang mayoritasnya itu ya
saja BMT ini sangat mendidik hidup yang baik secara Islam. Nah, dari hal tersebut membuktikan bahwasanya BMT ini memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya